ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والمؤمنات
بنا لك الرحمن السلام ودر الشيء يسوع بالنسبة لنا محني وصولهم وفرائهم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير نافعة لكل شر. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Mari para jemaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita, masih bicarakan tentang mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pengarang Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah dalam kitab beliau Al-Anwar Al-Muhammadiyah, beliau menyebutkan bahwasanya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Syahid, hadis akhir sanad daripada Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ha'ita rajulin minal ansar fa idza jabalun, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah masuk di perkebunan milik salah seorang sahabat beliau, sahabat Ansar. Maka tiba-tiba faida jabalun, tiba-tiba ada seekor unta. Falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tatkala unta ini melihat
kepada wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanna fadarafat ainahu, maka unta ini berbunyi bersuara mengadukan perihal masalahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengeluarkan air mata. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam famasaha dhifrahu fasakana, maka langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi unta ini, kemudian menyapu air mata yang keluar dari mata unta tersebut sehingga unta ini menjadi tenang dan diam. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan kepada semua sahabat-sahabat Ansar, man rabbu hadzal jamal, siapa tuan pemilik unta ini? Liman hadzal jamal, siapa yang memiliki unta ini? Faja'a fatan minal ansar faqala hadza li ya Rasulullah, datang seorang pemuda dari sahabat Ansar kemudian sambil mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unta ini milik aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi diajak bicara oleh unta dan unta pun mengerti setiap bahasa-bahasa Arab yang keluar dari lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unta itu sudah mengeluhkan semua permasalahannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Ansar ini, seorang pemuda dari kalangan Ansar, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pemuda Ansar ini, ala tattaqillah fi hadhihi al-bahimati allati malakaka Allahu iyyaha, tidakkah kau takut kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai unta yang kau miliki ini yang telah Allah berikan amanah kepada engkau? Kenapa demikian? Sampai Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, takutlah engkau kepada Allah pada unta yang Allah amanahkan kepada engkau. Fa innahu syaka ilayya, sesungguhnya unta ini telah mengeluhkan permasalahannya kepada aku. Annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu, sesungguhnya engkau membuat lapar unta ini, tidak diberikan makan. Bahkan wa tud'ibuhu, membuat lelah capek unta ini. Beliau Rasulullah SAW subhanallah mengerti bahasa binatang. Binatang pun demikian mengerti bahasa Arab yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan mukjizat kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, maka pemarang Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah yang berikutnya adalah mengenai sujudul ghanami lahu sallallahu alaihi wasallam, sujudnya seekor kambing kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? An Anas radhiyallahu anhu, hadis akhir sanad dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha'itan lil ansar wa ma'ahu Abu Bakr wa Umar wa rajulun minal ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau memasuki sebuah kebun milik sahabat Ansar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar dan sahabat Ansar yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Wa fil haiti ghanamun, dalam kebun tersebut terdapat seekor kambing. Langsung pada waktu kambing ini melihat sosok wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasajadat lahu, kambing ini langsung sujud di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga sahabat beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, faqala Abu Bakr, ya Rasulullah, nahnu ahaqqu bis-sujudi laka min hadhihi al-ghanami. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami lebih berhak untuk sujud kepada engkau ketimbang kambing ini, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapan yang keluar dari lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahadin. Tidak boleh seseorang itu sujud kepada orang lain. Ini subhanallah pun menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, maka mengarang Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya ada seekor menjangan, seekor rusa mengeluhkan pun sama masalahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalilnya mana? Maka pengarang Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah, dia mengatakan, fa an ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, hadis akhir sanad daripada Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia mengatakan, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahra minal ardi, pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sebuah padang sahara, maka tiba-tiba idza hatifun yahdimu, ada suara yang memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Faldafata, maka Nabi menoleh, Nabi langsung menengok, karena ada suara yang memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa yang memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa idza zabiyatun mashdudatun fi witakin, tiba-tiba Nabi melihat yang memanggilnya seekor bunjangan, seekor rusa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang terikat di sebuah tali. Subhanallah, seekor bunjangan, seekor rusa, binatang yang tak berakal memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa arabiyyun munjadidun fi syablatin naimun fi syamsi, ada seorang Arab kuno yang sedang tertidur pulas berjemur di atas matahari. Faqala, maka langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada rusa ini, ma hajatuki, wahai seekor rusa, apa keperluan kau pada aku? Subhanallah, Nabi mengerti bahasa unta, Nabi mengerti bahasa benjangan. Pun demikian, benjangan, rusa dan hewan-hewan yang lainnya berdialog dengan bahasa Arab pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pun semua menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka para jamaah sekalian, rusa ini langsung mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalat sadani hadal a'rabiyyu wa li khishfani fi dhalikal jabali. Ya Rasulullah, orang Arab gunung yang sedang tidur itu telah memburu aku dan aku tertangkap olehnya, sementara aku memiliki 2 ekor anak di gunung itu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa atliqni hatta adhaba fa urbi'ahuma wa arji'a. Ya Rasulullah, bebaskan aku dari lepasan daripada ikatan tali ini, kemudian aku akan pergi ke anak-anak aku dan menyusui keduanya. Qala wa taf'alina, apakah engkau benar akan demikian? Setelah aku lepaskan, engkau menyusui anak-anak engkau, kau akan kembali ke sini. Maka rusa ini, menjangan ini langsung mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adzabani Allah adzab al-asyar illa ma'u. Allah akan azab aku, Allah akan siksa aku jika aku tak kembali, wahai Rasulullah sallallahu
fa'atlaqaha fadahabat wa raja'at. Kemudian rusa ini langsung pergi ke gunung tersebut menyusui kedua anaknya. Setelah selesai, maka dia kembali lagi ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'awfaqaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wattabaha al-a'rabi. Kemudian Nabi ikat lagi rusa ini, dan orang Arab gunung tadi yang sedang tertidur bangun. Dia menduskan, dia bangun sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, alaka hajatun?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kau memiliki keperluan kepada aku? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tudliqu hadhihi az-zabiyata." Maka kau tolong lepaskan rusa ini. Apa yang terjadi? Fa'atlaqaha. Orang Arab gunung ini langsung melepaskannya atas dasar perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kharajat ta'du fi as-sahra'i farahan wa hiya tadribu rijlahi bi rijlaiha al-ardh wa taqulu. Maka rusa ini langsung dia lompat ke girangan, dia pergi ke padang Sahara, dia tepukkan kedua kakinya di atas permukaan tanah sambil mengatakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Seekor rusa menepati janjinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun sama menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, yang keempat, maka pengarang Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah, beliau mengatakan hadis tentang Adab, seekor biawak yang dibawa oleh seorang Arab gunung. Hadis daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, sahabat Nabi yang luar biasa, sangat tegas pada masalah agama. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, "Asyaddukum fid-din Umar." Sahabat aku yang paling tegas pada masalah agama Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan sebuah hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi mahfilin min ashabihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama dengan sahabat-sahabatnya menyampaikan dakwah Islamiyah pada semua sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba idja'a Arabiyyun bin Bani Sulaimin qad sada dabban faja'alahu fi kummihi liyadhhaba bihi ila rahlihi fayashwiyahu yakulahu. Tiba-tiba seorang anak gunung datang menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia keluarkan biawaknya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'al jama'ata, kemudian dia mengatakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, anta akdzabu min nisa'in dawati lahjatin." Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau ini lebih sangat berdusta ketimbang wanita-wanita yang pandai bersilat lidah. Mendengar demikian, semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marah. Bahkan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau bangun, beliau keluarkan pedangnya sambil mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Da'ni aqtuluhu ya Rasulullah." Biarkan aku membunuh orang Arab yang tak tahu siapa engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, yang ada bukan perintah untuk membunuh orang Arab gunung ini dari lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang keluar adalah sebuah nasihat pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sambil mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, ama alimta kadal halimu an yakuna rasulah." Wahai sahabatku Sayyidina Umar, tidakkah kau tahu bahwa pangkat seorang yang sangat-sangat sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala hampir sama dengan pangkat seorang rasul. Mendengar demikian, maka redahlah oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu.
Tetapi para jamaah sekalian, orang Arab kuno yang sudah tidak dibunuh oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan pergi menjauh dari Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan dan mengeluarkan biawaknya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wallata wal Uzza wal Manata," demi Tuhan Lata, demi Tuhan Uzza, demi Tuhan Manata, la uminu bika, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lata diambil dari kalimat Allah. Orang-orang musyrikin jahiliyah mengganti dengan Lata. Uzza diambil dari kalimat Al-Aziz. Orang-orang musyrikin mengganti dengan kalimat Uzza. Manata diambil dari kalimat Al-Mannan. Musyrikin berubah menjadi Al-Manata. Dia bersumpah dengan Tuhannya ini, demi Tuhan Lata, demi Tuhan Uzza, demi Tuhan Manata, la uminu bika, saya tidak akan beriman pada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi wahai Nabi Muhammad, walau amana bika hadzal dabbu amantu bika, kalau biawak yang saya bawa ini beriman kepada engkau, saya akan beriman kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah sekalian, langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil dengan panggilan yang lemah lembut kepada biawak ini dengan kalimat ya dabbu, wahai seekor biawak. Apa yang terjadi? Biawak hanya seekor binatang yang tak berakal, tak mungkin dapat berbicara, apalagi menggunakan bahasa Arab. Tetapi para jamaah sekalian, pada waktu dipanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'ajabahu wa takallama bilisanin arabiyyin fasihin mubin yafhamuhu al-qawmu jami'a wa yasma'uhu al-qawmu jami'a. Maka biawak ini yang hanya seekor binatang tak mungkin dapat berbicara, tetapi pada waktu dipanggil Nabi Muhammad SAW, dia menjawabnya, bahkan berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, yang suara tersebut didengar oleh semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Biawak dapat berbicara dengan bahasa Arab di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka langsung biawak ini menjawab dengan kalimat labbaik was-sa'daik ya Rasul Rabbil alamin. Labbaik, aku datang memenuhi panggilan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi langsung bertanya kepada biawak tersebut, ya dabbu ila man ta'bud, wahai seekor biawak, kepada engkau, kepada siapa engkau menyembah? Maka dia menjawab, a'budullah alladhi fis samai arshuhu wa fil ardi sultanuhu wa fil jannati na'imuhu wa fil nari adabuh. Saya menyembah Allah yang arasnya di langit, yang sultannya di permukaan bumi, yang nikmatnya di surga, yang adab di neraka. Berarti ini biawak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, fa anaman, wahai seekor biawak, saya ini siapa? Maka dia menjawab, anta rasul rabbil alamin wa khatimun nabiyyin, qad aflaha man saddaqaka wa qad khaba man kadzdzabaka. Engkau utusan Allah Subhanahu wa taala, engkau penutup sekalian nabi dan rasul. Sungguh beruntung orang yang beriman kepada engkau, dan sungguh merugi orang yang mendustakan engkau. Melihat kejadian demikian, orang Arab kuno yang tadinya sangat membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang awalnya sangat tidak suka dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan melihat kejadian langsung seekor biawak yang dia bawa beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka langsung ini orang Arab membunuh, mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun sama menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhah wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.